Gimana Mas setelah kita Mas ada komentar apa Pak Jadi? Sudah kami ajukan. Sudah pengajukan. Sudah. Per hari ini kami sudah ajukan. Masuk ya. Membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga, saya tahu dia bukan suami yang baik, dia bukan imam yang baik, dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Siapa yang bisa mengungkap ini? Qadarullah, Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari, saya masih bisa minta tolong. Saya masih usaha gimana caranya saya masih bisa ngehubungin orang. Di detik itu hanya Allah yang ada sama saya. Karena saya masih punya Fania, saya masih punya Vero, saya masih punya Atala. Allah mempermudah semua. Saya masih bisa visum sendiri. Habis itu saya ke Kapolres sendiri. Saya masih ingat semua. Detik per detik. Saya masih bisa menjelaskan logika saya berpikir bahwa kalau dia suami yang baik, dia nggak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta pertolongan. Apa bedanya dia psikopat dengan dia suami? Karena suami itu logikanya, kalaupun khilaf, dia tidak akan menghalang-halangi istrinya minta tolong. Jadi saya di sini, makanya saya bilang sama Bang Hotman, saya juga terima kasih sama Bang Hotman. Saya bilang, Bang, saya ngelapor tuh bukan saya mau cari sensasi, demi Allah. Saya nggak di titik itu. Tapi saya dikasih musibah seperti ini, saya yakin Allah punya makna besar dalam diri saya. Saya harus pick up. Saya harus melalui bahwa saya harus lapor karena keadilan hanya bisa didapat di kantor polisi. Saya bilang, Bang, bisa bantu saya? Karena buat saya nggak mau lagi ada perempuan yang ketakutan. Karena hanya dialah yang bisa menolong dirinya sendiri daripada kejahatan yang dia nggak pernah predik. Kalau itu penjahat, saya pasti bisa siap-siap. Tapi kalau itu adalah suami yang begitu kita cintai dengan sepenuh hati, dia bisa berubah menjadi seorang monster. Nyawa saya hampir di titik, di ujung. Vena Melinda. Saya cuma bilang sama Bang Hotman, Bang, Allah yang ngebales, Bang. Saya nggak ngerti hukum, tapi peristiwa ini nyata, Bang. Makanya dari itu saya bilang, Bang, aku dikasih kesempatan lagi sama Allah hidup. Artinya apa, Bang?
Kita harus fight untuk KDRT ini, Bang. Nggak banyak perempuan yang berani melakukan ini, speak up dan menanggung cemooh dari orang. Saya nggak peduli, Bang. Karena sayalah yang menyelamatkan diri saya dengan ridho Allah. Kalau saya meninggal di saat itu atau saya pingsan, apa yang terjadi? Siapa yang bisa mengungkap? Bagaimana nasib Fania? Bagaimana nasib Feral sama Atala? Karena suami yang baiknya akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Udah ada bukti-buktinya juga ya. Jadi itu sah-sah aja dia mau cerita dari sisi pandang dia, itu nggak apa-apa juga. Tapi ya kan bukti udah ada, barang bukti ada juga, CCTV ada juga. Jadi ya alhamdulillah lancar. Jadi dia ditahan. Puas gak sih Atala dengan ancaman hukumannya itu dan hukuman yang ditahan sekarang? Sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya. Maksudnya hukuman yang menimpa dia kayak gimana. Concern aku tuh ke mama aja sekarang. Aku harus selalu jagain dia. Makanya ini lumayan buru-buru sih mau langsung balik ke mama. Kalau mungkin semua kondisi Ferry Irawan soal KDRT Vena Melinda, dia pukuli dirinya sendiri. Ferry Irawan akhirnya bersuara dan mengklarifikasi soal tudingan KDRT yang menyeret namanya. Didampingi sang kuasa hukum, Jepri Simatupang, sang aktor menjelaskan kronologi kejadian KDRT tersebut bermula. Menurut versi Ferry Irawan, dirinya dan Vena Melinda belakangan mengalami cekcok. Puncak kisru tersebut membuat Vena Melinda mendadak histeris dan memukuli dirinya sendiri. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dan istri. Saya tekankan lagi, terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berusaha menenangkan istri saya yang sudah histeris. Dia memukul-mukuli dirinya sendiri, kata Ferry Irawan dikutip dari Detik Jatim. Saya angkat beliau ke kasur. Saat itu ia menempelkan mukanya ke saya dengan mengumbar kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya bilang, karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun. Karena kata-kata itu yang membuat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati saya tidak sepantasnya kata-kata itu keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Pada saat itulah dia bilang saya mematahkan hidungnya, sambungnya. Ditanya lebih jauh soal kasus KDRT, Ferry Irawan mengaku tak ingin membuka aib rumah tangganya lebih meluas. Ia hanya berharap bahwa keluarga Vena Melinda membuka pintu komunikasi dengannya. Saya agak sulit bicaranya karena saya bukan orang yang suka membuka aib rumah tangga. Jadi, bagi saya masih agak sulit. Karena sampai detik ini yang saya harapkan adalah komunikasi, paparnya. Saya masih suami sahnya, tapi saat kejadian pintu komunikasi itu tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Lanjutnya, sementara itu Vena Melinda yang telah mendengar klarifikasi Ferry Irawan mengaku sangat kecewa. Saya berusaha untuk menerima kejadian ini, dan saat dia tak mengakui perbuatannya, buat saya itu lebih menyakitkan.
dari sisa fisik yang saya rasakan, darah yang saya keluarkan, dan dia masih berbohong dengan memanipulasi orang lain. Itu membuat saya sangat sedih luar biasa, kata Vena Melinda pada Insert Live. Intinya, saya nggak mau cerita lagi soal kronologinya, karena kedepannya saya mau berusaha yang terbaik untuk diberi kekuatan agar hidup saya ini tidak sia-sia, pungkasnya.